Shalom sahabat Mitra Rema, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Ratapan. Kita akan baca dalam Ratapan 3 ayat 22b yang berkata demikian, tak habis-habisnya rahmatnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul pertolongannya unlimited. Pertolongannya tidak terbatas, pertolongannya tidak ada habis-habisnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang tadi saya baca tidak menulis tentang kata pertolongan, tapi ayat itu menegaskan bahwa tak habis-habisnya rahmatnya, itu Tuhannya. Jadi kata rahmat itu dalam terjemahan bahasa Indonesia itu adalah pertolongan. Pertolongan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Jadi Tuhan mengasihi, lalu Tuhan menolong kita. Nah, saya mau bahas ada 3 poin yang mau saya share tentang pertolongan Tuhan yang unlimited sesuai dalam ayat Ratapan tadi. Bahwa tak habis-habisnya rahmatnya. Jadi pengertian pertama dari rahmat itu adalah pertolongan Tuhan yang Tuhan beri kepada umat Tuhan, yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya tanpa kita meminta. Jadi saudara dan saya pernah banyak pengalaman, banyak mengalami ketika kita sedang tidak meminta sesuatu dan tiba-tiba Allah memberikan pertolongan itu kepada kita. Di poin 1 ini menunjukkan bahwa Allah menolong kita sebagai Sang Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan apapun yang kita perlu walaupun kita tidak minta. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk mengalami poin pertama, mendapat pertolongan Tuhan tanpa kita meminta, adalah orang-orang yang memiliki keintiman yang mendalam dengan Tuhan. Orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Dia tidak meminta, tetapi Allah bisa memberi pertolongan. Allah menyediakan pertolongan bagi dia tanpa dia meminta. Dan hari ini Tuhan bilang buat saudara dan saya, mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari bergaul dengan Tuhan. Maka saudara akan melihat yang tidak saudara minta, Allah akan datang dan memberikan pertolongan itu bagi saudara dan saya. Yang kedua, pertolongan yang kedua tentang rahmatnya yang gak pernah habis, itu pertolongan yang Allah beri kepada kita tanpa kita harus melakukan sesuatu. Kalau yang pertama tanpa meminta, tapi yang kedua tuh kita gak perlu melakukan sesuatu lalu kita minta sama Tuhan supaya Tuhan tolong. Misalnya ada orang-orang berkata ketika dia dalam kesulitan, Tuhan, aku ini sudah melayani Engkau, karena itu tolong aku dengan masalah ini. No. Itu bukan rahmat yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Itu bukan jenis pertolongan yang mau dibahas di dalam ayat ini. Tapi pertolongan yang kedua, rahmat yang tak habis-habisnya, itu Allah berikan kepada setiap saudara dan saya tanpa kita harus melakukan sesuatu kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi di bagian ini adalah orang-orang yang mendapat kemurahan Tuhan. Jadi ya dia nggak lakukan sesuatu, tapi kok Allah beri ya. Itu kemurahan Tuhan. Dalam Mazmur 23 Daud bilang, kebajikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti aku seumur hidup. Bagaimana peristiwa pertolongan Tuhan yang datang kepada Daud dengan banyak hal. Tanpa Daud harus melakukan sesuatu kepada Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan. Itu adalah kemurahan yang Allah berikan bagi orang-orang yang juga intim dengan Tuhan. Daud cuma memilih dekat dengan Tuhan. Dan kemudian Allah memberikan dia kemurahan. Pertolongan itu datang kepada Daud dalam bentuk banyak kemurahan yang Allah berikan bagi dia. Dan Tuhan juga bilang buat saudara dan saya, terkadang saudara dan saya tidak perlu melakukan sesuatu. Cukup membangun keintiman dengan Tuhan. Maka kemurahan Allah, pertolongan itu datang kepada kita. Allah memberikan kemurahannya dengan pertolongan-pertolongan yang tidak terhitung itu datang menghampiri kita. Yang paling terakhir, Allah menolong kita ketika kita mengorbankan sesuatu
karena mengasihi Tuhan. Saudara tahu Salomo pernah membangun mezbah dan dia mempersembahkan 1000 kambing domba di atas mezbah itu bagi Tuhan. Dan waktu dia selesai mempersembahkan, Allah kemudian menanyakan kepada dia, apa yang ingin kamu minta? Salomo tidak minta apapun. Salomo hanya minta hikmat dan kebijaksanaan untuk dia bisa memimpin umat Tuhan. Tapi ada bagian yang tidak Salomo minta. Allah kemudian memberi, yaitu kekayaan, umur panjang, dan kemuliaan, bahkan harta. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau bawa saudara dan saya melihat bahwa ketika kita memberikan sesuatu kepada Allah dalam pujian penyembahan di mezbahnya, kita memberi korban yang terbaik. Percayalah, yang tidak kita minta pun Allah akan beri. Bahkan Allah memberi lebih daripada yang Salomo minta. Jadi dia memberikan pertolongan kepada Salomo sebagai seorang raja dengan melengkapi Salomo dengan hikmat dan kebijaksanaan. Tapi lebih dari itu, dia juga memberikan Salomo kekayaan, umur panjang, dan kemuliaan. Dia melengkapi Salomo dengan bagian yang juga tidak Salomo minta. Tapi Salomo menerima semuanya melebihi yang Salomo pikirkan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin hari-hari ini saudara sedang bergumul untuk Allah mengirimkan pertolongan bagi pribadimu, bagi masalah pribadimu, bagi masalah keluargamu, bagi masalah suami, anak, istri, orang tuamu, sahabatmu, bagi masalah pekerjaanmu, bagi masalah gerejamu, bagi masalah keuanganmu, bagi masalah kesehatanmu. Ingat, pertolongannya unlimited. Dia bisa mengirim pertolongannya bagi kita tanpa kita minta, tanpa kita melakukan sesuatu. Tapi dia juga akan mengirim pertolongannya ketika kita mempersembahkan yang terbaik di mezbah bagi dia. Mari ambil setiap bagian firman yang dilepaskan saat ini, dan biar firman ini juga membuat saudara dan saya terus mengalami pertolongan Tuhan yang unlimited. Ingat, pertolongan yang Allah berikan dalam bentuk rahmat ini adalah pertolongan yang tanpa batas, pertolongan yang tanpa dibayar dengan uang, dan pertolongan yang tanpa membuat kita harus berhutang. Tapi pertolongan ini gratis, bebas hutang. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam menerima pertolongan Tuhan yang unlimited dalam setiap persoalan kita. Amin.